Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PKC. Di video ini gue nge-unboxing. Jadi karena memang setelah puasa ini, awal-awal puasa seminggu pertama itu biasanya nelayan itu tidak melaut. Jadi bisa break. Nanti baru setelah seminggu ataupun 2 minggu baru mulai aktif kembali nelayan untuk mengambil ikan. Nah, ini mumpung ngabuburit juga gue bikin konten. Jadi kemarinnya kan banyak banget ya pelanggan-pelanggan yang WA ke kita ataupun ke kontak ke kita untuk menanyakan permasalahan apa aja sih yang dibutuhin kalau mau bikin akuarium air laut gitu kan. Jadi ya alhamdulillah banyak yang tertarik, banyak yang pengen belajar, jadi banyak yang pengen tahu gitu. Nah, dibanding ngechatin satu-satu, balas-balasin satu-satu gitu, jadi lebih baik dibikin video. Mudah-mudahan ini walaupun nggak lengkap gitu ya, walaupun nggak sempurna, tapi seenggaknya bisa membantu buat teman-teman yang lain juga. Dan untuk yang pertama, karena kita mau miara ikan, di sini konteksnya pasti kita butuh akuarium ataupun kolam untuk menampung ikan tersebut ya. Nah, variasi dari harga akuarium saya ke teman-teman lebih tahu ya. Maksudnya kalau laut, saya selalu menyarankan punya SAM teman-teman. SAM di bawah nih, jadi akuarium main tank itu di atas, dan di bawahnya itu SAM-nya itu apa sih, untuk bisa kita taruh skimmer, refugium gitu ya, untuk mesin untuk nembak balik ke atas lagi gitu. Kenapa? Supaya lebih maksimal. Dan kenapa kalau misalnya SAM bawah itu lebih bagus? Karena SAM bawah biasanya kita punya tempat space refugium yang gede. Nah, itu untuk kita menaruh jatuhnya kayak apa ya, kalau kayak akuarium air tawar tuh misalnya teman-teman naruh sirih gading, kayak sirih gading untuk nyedot amoniak ya, kayak misalnya tanaman apu-apu di aquascape seperti itu. Atau misalnya kayak di Cupang itu kan juga ada tuh yang kayak tanaman ekor tupai. Jadi tanaman ini berfungsi untuk menyerap amoniak, salah satu untuk menyerap amoniak juga. Nah, di laut kita punya bakau, kita punya seman, angguran, dan lain sebagainya. Itu kenapa kalau teman-teman punya refugium yang di bawah, pasti space lebih gede, dan jadinya tempat untuk menaruh refugium dan lain sebagainya itu akan lebih besar tentunya. Dan pertanyaannya misalnya kayak, tapi saya maunya budget saya masih belum banyak, saya mau miar pakai tank nano atau pico aja yang kecil, jadi kalau sampai amit-amit tidak berhasil, tidak terlalu berat, nah itu nggak ada masalah. Tapi saya juga menyarankan seenggaknya minimal SAM belakang teman-teman. SAM belakang itu gini, kalau ada teman-teman yang pakai misalnya akuarium, habis itu teman-teman hanya pakai filter eksternal ya, yang kayak misalnya disedot terus dikeluar lagi, mungkin bisa. Saya juga pernah lihat ada yang tank FO doang itu bisa pakai itu, bisa-bisa aja ya, tapi tetap mungkin tidak maksimal. Saya belum pernah coba jujur, tapi mungkin ada water change ya yang bisa menolong itu gitu. Jadi tetap teman-teman harus memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Nah, yang paling bagus seperti apa? Kalau menurut saya mungkin SAM belakang. Kenapa SAM belakang? Jadi kalau SAM belakang itu kan ada bagian atas yang kayak skimmer. Kalau air tawar tuh ada skimmer ya, ada mesin skimmer untuk nyedot permukaan air tawar. Nah, kalau di laut itu kita pakai SAM itu, kenapa nyedotnya di atas? Jadi bagian atas air ini untuk main tanknya itu tetap jernih. Jadi kalau ada pencahayaan dari atas itu ke koral pun itu lebih maksimal, sama lah kayak aquascape gitu ya. Nah, jadi teman-teman lihatnya juga lebih enak gitu kalau misalnya ada ada dari atas itu permukaannya kesedot ke belakang, dan nanti ada beberapa chamber. Nah, itu bisa teman-teman request ya. Kalau di akuarium ini kan kita bisa request nih, misalnya tank saya cek itu cuman tank berapa ya, 60 ya, apa 60 40 saya kurang tahu pasti ya, itu sekitar 300 ribuan dengan SAM belakang dan bisa request. Nah, jadi maksudnya kalau memang teman-teman niat pengen bikin akuarium air laut, saya nyaranin mungkin lebih baik niat untuk kayak misalnya beli dulu itu akuariumnya, ataupun teman-teman punya akuarium yang gede yang sedang itu, teman-teman bisa tinggal tambahin pakai misalnya kaca agak susah untuk dibentuk-bentuk, teman-teman bisa pakai akrilik. Kalau misalnya space kecil kan, maksudnya akrilik nggak usah terlalu besar ya teman-teman. Nah, itu yang tadi ya, udah masalah akuarium dengan SAM atau tidak. Nah, itu balik ke teman-teman.
Kedua, kita ngebahas masalah ini skimmer. Kalau saya teman-teman miara ikan gitu ya, kalau saya lebih prefer harus ada skimmer, itu karena penting sekali kalau menurut saya. Tapi ada teman-teman yang juga yang berhasil tanpa skimmer. Saya juga kurang ngerti polanya ya, mungkin maksudnya sayanya yang kurang ngerti, tapi ada yang berhasil. Tapi kalau saya lebih suka pakai skimmer, teman-teman. Skimmer itu range-nya kalau teman-teman pakai yang gelembung itu 100 sampai 150. Kalau yang tank gede pakai yang tabung-tabung itu sekitar 500 sampai 750-an. Emang lebih mahal, tapi kalau teman-teman bisa bikin DIY itu jauh akan lebih murah. Saya udah bikin yang tank kecil di video yang skimmer kecil ya, dari botol kecil. Konsepnya hampir sama teman-teman, sampai kayak begitu kok. Teman-teman tinggal bikin yang gede. Mungkin nanti suatu saat saya akan bikin tutorial bikin skimmer yang besar sekalian ya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau ya sebetulnya tidak perlu mahal untuk bikin skimmer itu, karena menurut saya itu penting juga untuk teman-teman punya di akuarium air laut. Nah, bagian berikutnya lagi kita perlu namanya pastinya lampu. Nah, lampu itu balik teman-teman. Kalau teman-teman lebih suka FO atau koral, nah itu balik. Ingat, FO itu lebih murah karena dia tidak ada tidak butuh lampu khusus. Pakai lampu rumah kita pun juga bisa, dia nggak peduli, nggak ngaruh. Cuman paling warnanya kan nggak terlalu terlihat. Misalnya teman-teman pakai lampu LED untuk FO, pasti warna-warna ikannya tuh terlihat. Khususnya misalnya kayak buat anak biru, Napoleon, Batman, itu warna-warna yang bisa terlihat hologram. Kalau teman-teman pakai LED itu terlihat lebih bagus, lebih hasil warnanya lebih menyala gitu. Tapi ngaruh nggak ke kesehatan mereka? Tidak sama sekali teman-teman. Nah, beda sama koral. Kalau koral teman-teman pakai lampu, nggak usah lampu rumah deh, lampu aquascape aja yang berkekuatan, maksudnya maksudnya kayak high grade lah, wattnya besar gitu, bagus. Nggak bisa teman-teman. Laut itu butuh lebih banyak blue light. Blue light itu lampu biru ya, jadi moon gitu, lampu bulan bisa dibilang. Nah, itu yang membuat warna koral itu keluar. Dan bukan hanya itu untuk dilihat mata kita, tapi untuk pertumbuhan koral sendiri. Gini, koreksi misalnya kalau ini saya salah ya. Saya tahu ngobrol-ngobrol sama owner dari ini juga, penjual juga yang ternama. Saya juga bicara sama pelanggan saya yang udah senior, lebih jauh dibanding udah senior sangat jauh sekali ya teman-teman. Mereka juga ada yang bilang kalau misalnya lampu yang kita buat, contoh kayak saya bikin lampunya LED DIY saya buat sendiri, saya susun sendiri tuh, mau tatakannya di mana atau gimana, dan itu pasti lebih murah karena kita beli sendiri dan kita pasang sendiri gitu, dibanding teman-teman beli yang lampu di teman-teman beli yang ada mereknya langsung. Nah, itu pasti lebih mahal, dan itu udah pakai sistem komputer teman-teman. Tapi ada pelanggan saya juga yang udah jago banget ya, nggak kalah kelasnya sama yang bermerek-merek. Dia bikin sendiri dan memang dia di bidang itu, jadi sering sharing sama saya. Itu bagus sekali teman-teman, udah pakai sistem kayak mesin. Nah, dia udah bisa nyeting untuk SPS, dia bisa nyeting untuk soft coral, karena SPS ini beda sama soft coral ya teman-teman, itu yang teman-teman harus pisahin. Nah, jadi nanti bisa kita pisahkan, kita jelaskan lebih detail antara SPS dan soft coral biasa, bagaimana perawatannya teman-teman. Dan itu hal yang penting aja sih menurut saya. Cuman akuarium, habis akuarium teman-teman butuh ya, teman-teman yang decide sendiri masalah SAM-nya tadi, dan teman-teman juga decide sendiri masalah skimmernya. Itu ya balik ke teman-teman yang akan menjalankan, teman-teman yang akan merawat. Susah atau gampangnya teman-teman sendiri yang tahu nantinya gitu. Maksudnya kalau gue cuma bisa sharing, tapi keputusan tetap ada di teman-teman yang nentuin. Jadi selain tadi akuarium itu udah basic dasar, untuk SAM, refugium, skimmer, power head, karena itu penting sekali teman-teman ya. Habis itu lampu itu ngaruh antara FO atau koral, itu teman-teman juga nentuin sendiri. Dan juga yang gak kalah penting itu arus teman-teman. Jadi namanya ikan laut itu
mereka hidup di laut itu penuh dengan ombak, arus gitu ya. Jadi kita gimana caranya bikin habitat mereka seperti di lautnya. Nah itu kenapa kita butuh. Nah itu ada khusus ya, kalau sekarang itu kan udah banyak tuh wave maker ya khusus ya, ada Jebao, ada Jebo, itu ada banyak banget. Jadi teman-teman juga yang nentuin, ada yang bisa benar-benar ngatur seperti apa. Nah kedua ini gini, kalau misalnya teman-teman tanknya FO, balik lagi, kalau FO arus yang pas dan lain sebagainya nggak terlalu ngaruh. Maksudnya ikan masih bisa tolerir lah ya mereka ya. Ada lebih bagus, tapi kalau misalnya teman-teman koral itu wajib, arus itu sangat penting sekali untuk koral. Dan gini, banyak kesalahan di teman-teman naruh wave maker ditembak langsung ke koral. Nah itu salah total teman-teman. Karena apa? Di saat dia SPS aja yang membutuhkan arus kuat, itu nggak bisa ditembak langsung, kecuali ada tekniknya gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kita tembak langsung wave maker ini ke misalnya karang anemon gitu ya, wah biar dia kencang, enggak dong, malah mati nih nanti. Nah itu jadi maksudnya ya sebisa mungkin kalau wave maker kalau saya itu tembaknya, karena saya pakai yang nggak mahal, yang pakai yang murah-murah aja, itu saya tembaknya ke atas gitu, ke tembak ke arah arus air, tembakan di atas. Jadi misalnya air segini saya taruh di sini dan dia nembaknya di sini, jadi atasnya tuh kayak ombak. Nah di bawah cuman kena riak-riakannya, makanya itu mereka akan jadi goyang-goyang seperti itu teman-teman. Dan saya hampir lupa, ini alat yang paling penting. Jadi selain akuarium itu untuk nampung airnya, ini yang paling penting juga teman-teman, untuk atur kadar garam. Saya sudah bahas di video yang sebelumnya. Jadi ini yang paling penting untuk salinti kadar garam. Jangan sampai ini teman-teman nggak punya kalau teman-teman mau melihara akuarium air laut. Dan ini teman-teman, ini skimmer yang saya bilang kalau ini juga DIY buatan orang Indonesia ya gitu, dan harganya masih range sekitar 500, sekitar segituan. Karena kalau udah yang merek luar itu harganya pasti lebih mahal lagi, dan masih teman-teman juga bisa bikin DIY sendiri ya untuk ini. Dan untuk teman-teman yang punya tank nano atau pico yang punya skimmer di SAM di belakang, nah ini salah satu yang saya bilang teman-teman juga bisa bikin sendiri dari botol ya untuk kayak gini. Nah untuk gelembungnya teman-teman harus beli di situ, di bagian ada coklat muda. Nah itu untuk bubble micro bubble-nya. Jadi teman-teman bisa beli sendiri micro bubble-nya itu, ada khusus untuk akuarium air laut. Nah nanti itu bisa berfungsi sebagai skimmer juga. Ini aja video dari gue kali ini, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat teman-teman juga. Jadi kalau misalnya ada teman-teman juga yang mau nanya, masih ada bingung, feel free tulis di WA. Mungkin nggak kita jawab full ya di WA ya, maksudnya kadang kan masih ada kesibukan juga ya. Jadi maksudnya gini aja, jadi kalau misalnya teman-teman tulis di WA, beri di kolom komentar ataupun kita WA kita, nanti insya Allah kita buatkan ya seperti ini. Nanti kita mulai step by step di sini. Jadi kita mau buat dulu apa aja yang dibutuhkan untuk akuarium air laut, berikutnya ikan apa aja, dan koral apa aja. Nanti step-step lah. Sambil nanti kalau ada teman-teman butuh pertanyaan, ada yang pengen dijawab, gue bisa jawab, bisa sharing. Nanti kita sharing bareng di sini. Jadi terima kasih banget teman-teman ya. Mudah-mudahan channel PKC ini makin berkembang, makin banyak edukasi yang bisa kita sharing bareng. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.